Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah memberikan sedikit dari rezeki kalian untuk mendukung, memberi dorongan semangat, baik melalui langganan, super thanks atau traktir. Semoga kebaikan kalian tidak pernah putus dan selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlipat ganda. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu meninggalkan like dan komentarnya di setiap video. Semoga kalian semua selalu diberikan suasana hati yang baik dan selalu diliputi kegembiraan yang tiada habisnya. Apa yang sedang terjadi? Danitz tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Ini tidak membuatnya terkejut, tetapi menimbulkan rasa takut yang tak terjelaskan. Rasanya seperti melompat ke dalam ember berisi es saat mabuk. Hawa dingin yang menusuk tulang merambat ke seluruh tubuhnya, dari telapak kaki hingga kepala. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa semuanya menjadi begitu aneh? Danitz menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya memutar kepala, lalu mengejar Germain Sparrow. Ia mendapati petualang gila itu berjalan semakin cepat, sampai-sampai Danitz harus berlari dengan langkah-langkah kecil untuk bisa mengimbangi. Menyeberang jalan dan melewati gang, Danitz tiba-tiba melihat bayangan kehijauan jatuh dari atas pohon. Pak! Tubuhnya dipenuhi sisik, berpilin dengan licin, berkepala segitiga, dan menjulurkan lidah bercabang berwarna merah darah. Itu tak lain adalah seekor ular berbisa yang cukup panjang. Sialan! Kenapa ada ular di musim seperti ini? Danitz sebenarnya tidak takut pada makhluk semacam itu. Ia bahkan pernah memanggang daging ular sebelumnya, tetapi keanehan dari seluruh situasi inilah yang membuatnya gelisah. Mengitari ular yang meliuk itu, Danitz secara refleks menoleh ke kiri dan kanan, lalu mendapati di kedua sisi selokan, di sudut-sudut rumah runtuh, dan di bagian dalam pipa air berkarat, terdapat sepasang mata dingin, vertikal, dan beraneka warna, yang mengintip keluar. Danitz merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, seolah kulit kepalanya ditusuk oleh deretan jarum halus yang rapat. Ia tak berani berdiam lebih lama, tetapi juga tak berani berhenti. Ia kembali menambah kecepatan, dan mengikuti Germain Sparrow dengan ketat. Memasuki penginapan Wind of Azur, ia tak bisa menahan diri untuk mendongak saat menaiki tangga kayu, ingin bertanya sesuatu. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak dan napasnya terhenti. Pada saat itu, rasanya seakan ia menyelam ke dasar laut, ditekan oleh arus air berat dari segala arah. Secara samar, Danitz mendengar deburan pasang surut, dan melihat cahaya samar ilusi mengelilingi Germain Sparrow, seolah sedang membentuk samudra biru tak berujung dan tak berdasar. Di dalam samudra itu, terdapat sosok biru azur raksasa yang menopang segalanya. Bentuknya menyerupai sebuah menara. Ini. Kaki kanan Danitz terhenti di udara, tak mampu menapak turun. Ia tidak asing dengan perasaan seperti ini. Pada konvensi bajak laut terakhir, Raja Lima Lautan, Nas, bahkan jauh lebih mengintimidasi dan mengerikan dari ini. Hampir semua bajak laut tak mampu mengangkat kepala, dan bahkan para Beyonder di tingkat admiral hanya bisa menahan dengan susah payah. Danitz sangat yakin bahwa ini bukanlah hasil dari kekuatan Germain Sparrow sendiri. Jika dia berada di tingkat demigod, tak perlu melibatkan mandated punishers saat memburu Steel Maveti. Samudra, pasang surut. Dua istilah ini berkelebat di benak Danitz, dan ia segera teringat pada masalah kepercayaan kelompok perlawanan terhadap Dewa Laut Kalvetua. Memungkinkah Germain Sparrow terkena kutukan Dewa Laut melalui proses yang tak diketahui saat menyentuh pedang tulang itu? Mayat pemuja yang kehilangan seluruh kelembapannya adalah salah satu syarat aktivasi kutukan. Ketika kusir kereta itu bersujud dan mencium tanah, apakah karena dia merasakan aura Dewa Laut? Astaga, Germain Sparrow mungkin akan mati di sini hari ini. Haruskah aku menjauh agar tidak ikut terseret? Paling banter, aku akan kembali untuk mengurus jenazahnya. Mungkin masih ada kesempatan menyelamatkannya. Aku bisa menggunakan ritual Soulfall untuk meminta bantuan Kapten. Dia tahu begitu banyak teknik rahasia aneh. Dia seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak. Tunggu. Ritual Soulfall punya syarat jarak 500 mil laut. Mereka masih dalam perjalanan,
dan perlu setidaknya setengah hari untuk masuk ke jangkauan itu. Saat ia mati-matian memutar otak, Danitz berhenti panik dan melangkah mantap memasuki suite mewah bersama Germain Sparrow. Klein tetap diam, tetapi mata coklat tuanya tampak memiliki warna biru azur yang kaya, hampir mendekati hitam. Ia langsung menuju kamar tidur dan mengunci pintu di belakangnya. Danitz berdiri di luar, bimbang antara melarikan diri atau menyelamatkan pria itu. Di dalam kamar tidur, Klein memejamkan mata, menunggu kesempatan yang tepat. Tiba-tiba, ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam, melafalkan 1 kalimat pada setiap langkah. Gelombang ocehan gila atau teriakan bernada tinggi segera bergema di telinganya, saat tubuh spiritualnya melesat ke kabut abu-abu. Tanpa suara, ia mendengar lolongan melengking yang tak terlukiskan, menyayat dan penuh penderitaan. Klein muncul di dalam istana kuno, di ujung paling jauh dari meja panjang tua yang berbintik-bintik. Di bawah kabut abu-abu yang tak bergerak, seekor ular laut biru azur raksasa yang ilusi muncul. Ia berada di reruntuhan kuno yang gelap, melilit sebuah pilar yang setengah runtuh. Kepalanya yang mengerikan terangkat, mulut berdarahnya terbuka lebar, memperlihatkan banyak taring melengkung, yang bahkan lebih panjang dari lengan bawah manusia. Di atas taring putih susu itu, darah dan lendir mengalir berlapis-lapis. Ular laut itu mengayunkan ekornya dengan liar, memicu gelombang mengerikan dan riak-riak ganjil, mengguncang seluruh reruntuhan, seolah akan runtuh kapan saja. Pemandangan itu dengan cepat retak dan meredup. Tak peduli betapa tak terbayangkannya besar ular laut itu berjuang, ia tak mampu membalikkan keadaan. Ia hanya bisa mengeluarkan jeritan panjang penuh penderitaan, saat tubuhnya terurai menjadi titik-titik cahaya, dan lenyap ke dalam kabut abu-abu. Klein duduk di kursi sandaran tinggi milik The Fool, dengan tenang menyaksikan segalanya. Untuk waktu yang lama, ia tak melakukan tindakan berlebih apapun. Kabut abu-abu perlahan menyebar, dan pemandangan seolah kembali ke keadaan abadi yang tak berubah. Setelah hampir 1 menit, Klein bersandar ke belakang, menghela napas, dan menyebut nama ular itu, Dewa Laut Kalvetua. Setelah bersentuhan dengan pedang tulang, ia telah merasakan keanehan. Dan selama percakapannya dengan Kalat si botak, ia dengan tajam menyadari bahwa pada suatu titik waktu, energi kecil yang lemah namun sangat dingin dan jahat telah menyusup ke dalam tubuhnya dan perlahan mengikis jiwanya. Klein segera mengambil keputusan dan berbalik pergi. Lalu ia merasakan adanya hubungan antara kekuatan jahat itu dengan sekelilingnya. Hubungan itu secara bertahap menguat dan perlahan tersambung ke suatu tempat yang tak dikenal. Karena itu, saat mengalihkan perhatian untuk melawan pengikisan, ia juga mengendalikan dirinya agar tidak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Klein percaya bahwa selama ia merespons keabnormalan itu dalam perjalanan kembali, hal tersebut hanya akan memperparah pengikisan hingga mencapai titik tak terpulihkan. Awalnya, ia ingin mencari kamar mandi terdekat dan menggunakan perlindungan serta isolasi kabut abu-abu untuk menyingkirkan kekuatan dingin dan jahat itu. Namun setelah pertimbangan berulang, ia memutuskan untuk meninggalkan area tersebut. Alasannya, terdapat banyak pengikut Dewa Laut di sekitar, dan kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat tinggi. Dalam proses ini, Klein juga menangkap satu poin lain. Jika ia mengusirnya terlalu dini, kekuatan proyeksi Dewa Laut Kalvetua akan meninggalkan sisa-sisa di daging dan darahnya. Konsekuensi dan dampaknya tak dapat dipastikan. Ia tak punya pilihan selain dengan sabar menunggu kesempatan untuk memurnikan dirinya sendiri, menunggu hingga energi dingin dan jahat itu benar-benar meresap ke dalam rohnya. Merenungkan semua yang telah terjadi, Klein mengetuk ringan tepi meja dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak sekuat itu. Tingkat Dewa Laut itu jauh lebih rendah dari yang ia bayangkan. Rencana awalnya adalah menggunakan metode yang pernah menghabisi avatar Amon untuk menghadapi proyeksi Dewa Laut Kalvetua yang mencoba merebut tubuhnya. Namun, bahkan sebelum ia menyatu dengan kartu Black Emperor atau melempar malaikat kertasnya, Kalvetua telah diusir langsung oleh kabut abu-abu tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Berdasarkan hal ini, Klein menyimpulkan bahwa tingkat Dewa Laut Kalvetua lebih rendah daripada Blasphemer Amon
Meskipun mungkin yang terakhir lebih piawai dalam hal penyusupan, tetapi itu pun hanya sebuah avatar. Apakah ia dijatuhkan dari singgasananya oleh Lord of Storms? Atau memang bahkan tidak berada di tingkat malaikat? Hanya demigod yang sedikit lebih kuat, yang bisa menanggapi doa para pengikutnya dalam jangkauan tertentu? Klein mengingat-ingat, dan mendapati, bahwa kondisi Dewa Laut Kalvetua memang tidak normal. Eksistensi dasar roh jahat ini sangat lemah, seolah bisa runtuh kapan saja. Terlebih lagi, rasanya ia telah menyatu dengan dunia roh, di reruntuhan tempatnya berada. Dan justru karena itulah ia mampu lolos dari pengepungan gereja Storms. Klein bersandar ke belakang dan membuat sebuah dugaan. Apa yang terjadi hari ini, jelas bukan kebetulan. Semua ini berawal dari tindakan arkeolog Leticia, yang mengambil artefak penting dari kuil yang terlupakan. Hal itu membuat kondisi Dewa Laut Kalvetua, yang sudah hampir tak bertahan langsung memburuk, hingga tak lagi mampu mempertahankan eksistensinya. Sambil menyuruh para pengikutnya melacak benda itu, ia juga bersiap untuk merasuki tubuh lain demi kelangsungan hidupnya. Pedang tulang itu seharusnya berasal dari tubuh setengah dewanya, dan menyembunyikan sebagian kekuatan proyeksinya. Selama targetnya cocok, ia akan menyusup ke tubuh orang yang menyentuhnya, mengikis jiwa dan menetapkan koordinat. Lalu ia akan memindahkan rohnya, sebelum dirinya benar-benar menghilang. Namun jelas, ia tidak mahir dalam urusan semacam ini. Ya, ia bukan Snake of Mercury. Ia tak mampu menciptakan lingkaran terhubung untuk bereinkarnasi. Ia juga bukan seperti Blasphemer Amon, yang bisa menjadi parasit di dalam jiwa seseorang. Untuk benar-benar merasuki tubuhku, ia justru akan menyebabkan tubuhnya sendiri runtuh, dan menciptakan monster yang mengerikan. Menurut perkembangan logis ini, Kalvetua yang sekarat, kemungkinan akan melakukan banyak tindakan gila, dalam waktu dekat. Klein mengerutkan kening. Ia tak ragu lagi saat menjatuhkan diri ke dalam kabut, dan kembali ke dunia nyata. Ia membuka kunci pintu, membukanya, dan memasuki ruang tamu, mengejutkan Danitz yang sedang mondar-mandir. Danitz menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali, dan bertanya dengan hati-hati serta waspada. Apa? Kau baik-baik saja?" Klein mempertahankan persona Germain Sparrow, dan menjawab dengan tenang, "Sudah beres." "Sudah beres?" Danitz melihat sekeliling sebelum melirik ke arah kamar tidur. Bertanya-tanya, apakah ia tadi hanya berhalusinasi, bahwa sebenarnya tak ada kutukan Dewa Laut. Apa yang dia lakukan di kamar tidur? Kutukan Dewa Laut diangkat hanya dalam 1 atau 2 menit. Astaga, orang ini punya rahasia besar. Danitz mundur 2 langkah dan memberi jalan. Di samping sebuah meja yang dipenuhi berbagai macam barang, Kalat si botak yang terikat kursi roda menunjukkan ekspresi penyesalan saat berkata kepada pria bertato itu, "Sungguh disayangkan. Hanya sedikit lagi." Dia tidak mengangkatnya, hanya menyentuhnya. Edmonton ikut menghela napas. Kalat memandang pedang tulang yang sedikit melengkung itu, dan berkata dengan penuh semangat kepada dirinya sendiri, "Ketika orang luar mengangkat pedang suci itu, Tuhan akan kembali berjalan di daratan." Edmonton pun berlutut, seolah sedang mengakui dosanya di hadapan sebuah dewa. Seiring waktu berlalu, Kalat dan Edmonton tiba-tiba mendengar 2 jeritan menyedihkan. Mereka mendongak, dan melihat 2 rekan mereka telah roboh. Kulit mereka seperti batu yang terpapar cuaca, kehilangan seluruh kelembapan dalam tubuhnya. Kalat dan Edmonton saling berpandangan, merasakan suasana yang ganjil. Keduanya berdiri bersamaan dan menatap meja itu. Pedang suci putih susu tersebut retak dengan suara keras, pecah menjadi tak terhitung kepingan kecil. Ketika seorang manusia luar mengangkat pedang suci itu, Tuhan akan kembali berjalan di dunia. Tapi apa yang terjadi jika pedang suci itu hancur? 2 kalimat ini bergema di benak Kalat dan Edmonton. Perkara ini sepenuhnya berada di luar celah pengetahuan mereka. Selama beberapa detik, mereka menatap pedang suci yang telah pecah itu. Ekspresi mereka kosong, terdiam tanpa kata. Mereka tak bisa percaya bahwa pedang suci yang baru saja disentuh oleh seorang manusia luar pada sore hari itu tiba-tiba hancur. Apa artinya ini? Apa yang diwakilinya? Keduanya tak berani memikirkannya terlalu dalam.
Mereka merasa seakan telah kembali ke permulaan segalanya. Saat itu, salah satu markas rahasia kelompok perlawanan telah ditemukan oleh militer Loen. Mereka diserbu tanpa peringatan, dan akibatnya, para ayah mereka terbunuh dalam pembantaian itu. Kerabat perempuan mereka diculik dan dijual ke berbagai tempat. Sebelum menerima kabar duka tersebut, perasaan yang dirasakan Kalat dan Edmonton pada hari itu persis mencerminkan apa yang mereka rasakan hari ini: berat, bingung, penuh harap, dan gelisah. Semuanya bercampur menjadi tekanan yang intens. Kembali ke hutan, temui imam besar, dan cari tahu alasannya. Mungkin ini adalah wahyu terbaru dari Tuhan. Kalat memutar kursi rodanya dan berkata dengan suara berat. Edmonton segera berdiri dan berkata kepada para bawahan yang tersisa, "Lanjutkan pencarian terhadap para penghujat itu, tapi jangan tetap di sini. Juga, perintahkan para penganut di luar untuk tidak mengadakan ritual apapun, bahkan berdoa sekalipun." Perubahan keadaan yang tak terduga membuatnya menjadi ekstra waspada. Bayam, di sudut jalan tempat Katedral Wave berada. Sambil memegang setumpuk kertas putih yang terlipat, Danitz menoleh ke samping, merasakan campuran gugup, cemas, dan bingung. "Maksudmu, aku harus menempelkannya di berbagai bagian jalan, dan akhirnya menempelkannya di pintu utama Katedral Wave?" Ia sangat takut pintu katedral itu tiba-tiba terbuka, dan sekelompok imam serta uskup yang mengepalkan tinju akan menyerbu keluar, langsung menyerang mereka, tanpa menanyakan alasan mengapa ia menempelkan poster. Klein mempertahankan sikap dinginnya dan berkata, "Ya, rencana awalnya adalah menyerahkan urusan Dewa Laut Kalvetua kepada Tuan Hangedman, agar ia memperingatkan gereja Storms. Namun, mengingat bahwa ia masih memegang rahasia pelabuhan Bansi, dan bahkan mungkin telah melaporkannya, akan mudah baginya untuk menimbulkan kecurigaan jika kembali memberikan informasi penting lainnya dalam waktu sesingkat ini. Adapun solusinya sangat sederhana. Ia bisa menempel beberapa poster di pintu depan para Mandated Punishers agar mereka melihatnya begitu keluar. Ada satu masalah kecil dengan rencana Klein. Ia tak bisa memastikan toko mana di sekitar Katedral Wave yang merupakan identitas samaran para Mandated Punishers. Yang bisa ia lakukan hanyalah membuat Danitz bekerja sedikit lebih keras dan menempelkan poster di mana-mana pada tempat-tempat mencolok, termasuk, namun tidak terbatas pada, pintu depan Katedral Wave. Seharusnya aku kabur lebih awal. Kenapa aku berpikir orang ini menyelamatkan nyawaku? Mungkin aku sudah diubah menjadi paun emas jika dia petualang kuat lainnya. Tidak. Siapa yang bisa membayangkan orang gila ini begitu mudah menyelesaikan kutukan Dewa Laut? Kabur mungkin malah membuat keadaanku lebih buruk. Sambil meratapi nasibnya dalam hati, Danitz membuka gulungan kertas putih itu dan melirik isinya dengan santai. Setelah Leticia Dolera dan rombongannya masuk dan keluar dari reruntuhan Dewa Laut di Pulau Simem, mereka dikejar oleh kelompok perlawanan. Pada saat yang sama, Kalat dan kelompok perlawanan mencoba menjual sebuah pedang tulang aneh yang tampak agak bengkok. Tubuh Dewa Laut Kalvetua berada di ambang kehancuran dengan kondisi mental yang sangat tidak waras. Danitz membeku selama 2 detik, lalu tanpa sadar melirik Germain Sparrow. "Aku bisa memahami beberapa pernyataan pertama, tapi kenapa ada penyebutan bahwa Dewa Laut Kalvetua berada di ambang kehancuran dan dalam kondisi mental yang sangat kacau? Bagaimana Germain Sparrow tahu? Apakah dia menemukan masalah saat menangani kutukan Dewa Laut? Dan bagaimana dia menanganinya? Organisasi di baliknya lebih kuat dari yang kupikirkan. Mungkinkah ini mirip dengan Aurora Order yang melayani dewa sejati?" Semakin ia memikirkannya, semakin Danitz gemetar ketakutan. Pertama kali ia mendengar tentang Aurora Order berasal dari sebuah perampokan di laut. Saat itu, itulah pertama kalinya ia melihat ekspresi serius kaptennya. Setelahnya, ia diajari apa yang disebut sebagai pengetahuan umum tentang dunia misterius. Klein menanggapi Danitz dengan tatapan tanpa emosi. Di dalam poster itu, ia telah menyingkirkan segala asumsi subjektif dan hanya menggambarkan hal-hal yang dapat dipastikan kebenarannya agar tidak mengganggu penilaian pihak atasan di gereja Storms.
Di antaranya, isi mengenai sebuah benda penting yang dibawa pergi oleh Leticia dan rombongannya, dikeluarkan. Kuil yang hilang diubah menjadi istilah yang lebih luas dan inklusif. Reruntuhan Dewa Laut. Markas itu jelas telah ditinggalkan oleh Kalat dan yang lainnya, setelah mereka menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Dewa Laut, sehingga hal itu juga tidak disebutkan. Danitz tiba-tiba menarik kembali pandangannya, takut melihat lebih jauh. Kata Kapten, semakin banyak rahasia yang dimiliki seseorang, semakin berbahaya dia. Ia berpikir sejenak dan dengan cemas berkata, kalau kita menempelkannya di pintu depan katedral, itu pasti akan menarik perhatian besar dari gereja Storms. Apakah mereka akan menemukan bahwa akulah yang melakukannya? Klein memberi jawaban singkat, ya. Danitz memaksakan senyum dan berkata, kalau begitu, bukankah aku berada dalam bahaya besar? Klein menggunakan kemampuan clown untuk mengendalikan ekspresinya, dan dengan tenang menjawab, kau sudah menjadi bajak laut dengan buronan di atas kepalamu. Menurutmu kau masih bisa melenggang santai di jalan-jalan utama Bayam? Klein menyindir dalam hati. Itu benar. Apapun yang terjadi, mereka tetap akan menangkapku dan menagih hadiahnya. Tidak. Ada yang salah dengan itu. Danitz berseru, tapi hadiahnya akan meningkat. Klein menatapnya, namun tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menyeringai sedikit. Untuk sesaat, Danitz merasa seolah mendengar sebuah pertanyaan retoris. Bukankah ini hal yang baik? Baik dari mana? Dengan tawa kering, Danitz mengambil tumpukan poster itu, dan, memanfaatkan angin kencang serta larut malam, menempelkannya di tempat-tempat mencolok di jalan dekat Katedral Wave. Ini benar-benar terlihat seperti menempel iklan kecil. Klein, yang satu tangannya berada di saku, mengamati dari kejauhan dan berkomentar dalam hati. Ia menghela napas dan berpikir, enak juga punya asisten. Setidaknya, aku tak perlu melakukan sesuatu yang mencoreng reputasiku. Jika ini terjadi di Tingen atau Backlund, pemandangannya akan terlalu indah untuk dibayangkan. Danitz akhirnya tiba di depan Katedral Wave, menempelkan poster di pintu depan, mengepalkan tinjunya, dan menggedor pintu. Setelah menyelesaikan semuanya, ia berbalik dan berlari, seolah-olah ada 10 mandated punishers yang mengejarnya dari belakang. Klein tak berani lengah, ia mengeluarkan sebuah boneka kertas, menggoyangkannya, lalu membakarnya menjadi abu, sebelum berjalan cepat menuju jalan lain. Setelah pertemuan-pertemuan terbarunya dengan para mandated punishers, ia memiliki pemahaman mendalam tentang gaya mereka, dan tak berani sedikit pun ceroboh. Baru setelah mereka menjauh dari Katedral Wave, mereka memperlambat langkah dan kembali ke kecepatan berjalan normal. Danitz memiliki kondisi fisik yang baik. Wajahnya tidak memerah dan ia tidak terengah-engah. Ia sedikit bingung dan bertanya, kenapa kau tidak menulis saja ke polisi atau melemparkannya ke kantor gubernur jenderal? Sebelum Klein bisa menjawab, ia sudah menyadari alasannya. Itu benar. Polisi berpangkat rendah dan staf kantor gubernur jenderal adalah penduduk lokal. Sangat mungkin mereka bersimpati pada kelompok perlawanan, atau diam-diam merupakan penganut Dewa Laut. Sambil berbincang, mereka berbelok di sebuah sudut, dan melihat sebuah bangunan merah yang sangat besar di depan mereka. Bagian dalamnya terang benderang, dan musik terdengar dari dalam. Orang-orang dan kereta keluar masuk tanpa henti. Tak ada sedikit pun suasana larut malam. Hah? Kita malah berjalan sampai ke sini. Setelah ragu sejenak, senyum muncul di wajah Danitz, senyum yang dipahami semua pria. Reptiter. Klein, yang kaya akan pengetahuan teoritis, tiba-tiba menyadari sesuatu. Danitz tertawa licik. Ini salah satu tempat paling terkenal di seluruh Laut Sonia. Ada gadis-gadis balam yang misterius dan menggoda, gadis Vena Potter yang penuh gairah, gadis intis yang terbuka dan memikat, wanita Feisak yang tinggi dan anggun, perempuan Loen yang konservatif dan pendiam, penduduk asli yang lembut dan penurut. Orang ini tahu banyak. Sering kesini? Klein melirik Blazing sekilas dan tidak berkata apa-apa. Entah kenapa, Danitz merasa seakan telah ditembus pandang, dan ia segera tertawa canggung.
Ini cuma omongan bajak laut saat menyombongkan diri. Aku hanya beberapa kali ke sini. Aku dulu tidak punya banyak uang. Paling hanya bisa mencari yang biasa-biasa saja. Dan itu pun kebanyakan di wilayah Laut Kabut. Setelah itu, aku bergabung dengan Golden Dream. Pantas saja. Meskipun anak buah Iceberg menerima tunjangan kerja yang cukup baik, dan sering mendapat bagian harta rampasan, tetap saja sulit menabung beberapa rumah di Bayam. Dibandingkan bajak laut pada umumnya, orang ini setidaknya tahu menahan diri dan menabung. Klein berpikir dengan tercerahkan. Danitz tak ingin melanjutkan topik itu, dan segera mengalihkan pembicaraan. Ada banyak gadis jalanan di Bayam, terutama di sana. Ia menunjuk ke kejauhan dan berkata, pernah ada bajak laut yang melakukan eksperimen. Dia asal mengetuk pintu sebuah keluarga, mengeluarkan sejumlah uang, dan meminta untuk melakukannya dengan sang nyonya rumah sekali saja. Hasilnya, 3-4 keluarga dari 10 setuju. Cih, kalau itu orang sepertimu, dengan penampilan standar Loen, hampir tak ada yang akan menolak. Mereka mungkin malah menyembunyikan putri mereka agar kau tak menemukannya. Haha, Angkatan Laut Loen melakukan banyak pembunuhan dan pemerkosaan di sini setiap tahun. Mereka tak lebih baik dari bajak laut, hanya saja mereka akan dipulangkan ke negara asal dan membayar denda kecil. Klein mendengarkan dengan tenang, dan tiba-tiba ia teringat kembali, pada malam ketika para penganut Dewa Laut berdoa mengelilingi kolam. Ia teringat wajah-wajah mereka yang demam dan mati rasa. Backland, di dalam villa keluarga Odora. Emlyn White, yang telah mengambil inisiatif untuk mengungkapkan beberapa masalah tentang dirinya sendiri, dengan gugup mengikuti Cosmi ke bawah tanah. Ia kembali tiba di aula batu abu-abu, tempat peti mati besi hitam disimpan. Yang mulia Lord Nips, mengapa Anda memanggilku? Meskipun Emlyn telah melatih adegan ini puluhan kali di benaknya, ia tetap tak bisa sepenuhnya menyingkirkan ketegangan dan kecemasan di hatinya. Dalam keadaan ini, ia tiba-tiba memahami sebuah masalah. Dari sudut pandang studi teater, peran yang ia mainkan seharusnya menyembunyikan kekhawatiran dan ketakutannya. Tak perlu penyamaran khusus. Aku melakukannya dengan baik. Emlyn tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Sebuah suara tua dan dalam terdengar dari dalam peti mati, yang dipenuhi simbol dan label sihir. Sebagai hadiah untukmu. Demi sang leluhur, kau mempertaruhkan nyawamu untuk berdoa kepada The Fool. Meskipun kau tidak menerima tanggapan, kau menanggung resiko yang sangat besar. Ini adalah tindakan yang pantas diberi imbalan. Ini adalah draft penerimaan sebesar 7.000 pound, hadiah untukmu. Aku tidak memberikannya tepat waktu karena kabut besar Backlund, namun tidak pernah ada kata terlambat. Pada saat yang sama, kau harus selalu waspada terhadap dirimu sendiri, dan tidak lengah. Jika terjadi hal yang tidak normal, segera laporkan kepada Cosmi. Dia benar-benar memberiku uang. Emlyn hampir lupa menutup mulutnya.